Baik, selamat siang. Nama saya Jiran Evan dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 111404. Di video kali ini dan di praktikum yang ketiga ini dari mata kuliah pemrograman prosedural, saya ingin eh, ini saya ingin menjelaskan tentang hasil proyek saya ya, dari tugas satu dan tugas 2 yang telah diberikan dari praktikum yang ke-13. Jadi pada tugas-tugas sebelumnya, simulator yang kita buat membaca data dari pengguna secara interaktif. Eh, Pada saat dijalankan, simulator tidak memiliki data inisial data ya, atau kosong dan diisi seiring interaksi dengan penggunanya. Nah, pada tugas kali ini kita diminta untuk mengembangkan suatu solusi yang akan meload inisial data ke dalam simulator. Dengan demikian, simulator akan memiliki initial data, jadi tidak kosong. Uh, Note-nya, data yang ada itu bersumber dari berkas yang disimpan dalam directory storage. Gitu. Nah, apa sih directory storage ini? Dan apa sih isinya? Coba lihat aja secara langsung terlebih dahulu. Jadi untuk storage ini dia berisi repository atau dia akan menampung isinya adalah data-data mahasiswa, data-data uh, data-data asrama dan data-data yang lainnya gitu. Seperti itu. Lalu lalu uh, kita tidak diizinkan untuk mengubah dan menyertakan berkas pada directory storage ke repository GitHub. Jadi di saat ini kita telah disediakan 5 initial data ya. Ada storage, dorm, repository txt untuk data asrama dan untuk data mahasiswa ya, atau student. Kemudian kita di sini ada diberikan input template input ya yang akan digunakan untuk menampilkan DOM untuk menampilkan data-data asrama dan data-data student. Baik, saya akan pertama-tama akan menjelaskan dari sisi library-nya ya. Di sini kita akan masuk ke dalam library dari data asrama. Gitu. Untuk yang pertama adalah di sini ada struct yang akan menampung untuk kita membuat asrama baru gitu atau menambahkan asrama gitu yang akan menampung seperti nama asrama, kapasitas asrama, dan gender di asrama itu seperti itu. Lalu di sini ada fungsi lagi void yang akan menampilkan atau ngeprint dorm. Yang akan ditampilkan adalah nama, kapasitas asrama, dan gendernya. Baik, di sini selanjutnya ada untuk fungsi print asrama gitu. Nah, di sini di print asrama ini kita akan menampilkan seluruh asrama. Nah, seperti itu dan dia akan melakukan loop untuk menampilkan satu persatu secara berulang hingga seluruh asrama ditampilkan seluruhnya gitu. Menggunakan double pointer dorm seperti itu. Lalu di sini ada perbedaan. Nah, di sini ada perbedaan di mana perbedaannya apa sih perbedaan dari print out dorm dengan dorm detail gitu. Nah, jadi untuk print dorm, print dorm out dia akan menampilkan itu hanya sekedar seperti ini. Nah, dia akan menampilkan uh, Antotia, Bell gitu. Dan ini berapa orang yang telah berapa kapasitas dari asrama itu. Uh, Jika menggunakan detail. Dan di sini Mamre dia akan menampilkan detailnya adalah sebuah integer yang berisi berapa total kapasitas dari asrama itu yang terbaru gitu. Dari silo seperti ini. Dan jika kita menggunakan student print all detail, menggunakan tambahan detail, dia akan menampilkan detailnya sebagai ini. Nah, ini adalah sebagai detail unsigned.
Berarti mahasiswa ini belum ditempatkan di asrama manapun. Berarti dia mahasiswa ini belum memiliki asrama seperti itu. Nah, tadi yang menggunakan breakdown detail dia akan menambahkan asrama, nama asramanya, kapasitas asramanya, gender asramanya, dan seperti tadi detail dari asramanya seperti itu. Uh, ini hanya sampai di gender ya, sorry maksud saya. Jika detail dia akan menambahkan detail dari asramanya seperti itu. Lalu di sini ada repository. Di repositorinya ini ada integer banyak student ya. Jadi di student ini dia akan menghitung total student atau banyak student yang ada di atau total mahasiswa gitu. Lalu di sini ada jika dia selesai dia akan menutup file itu dan menutup file menggunakan fclose seperti itu. Dan di sini dia akan fungsi ini adalah untuk mencari atau mengetahui banyak dorm, banyak asrama yang ada gitu. Dan printf gagal membuka file ketika dia error dan menghasilkan rating 0 gitu. Dan akan dia menutup program tersebut seperti itu. Lalu di sini ada student ya. Student.c adalah untuk menampung data-data mahasiswanya ya. Dan cara-cara memperlakukan si mahasiswa itu, yaitu dengan create student, print student seperti itu. Ada print all student, dan ada ini perbedaannya bisa dilihat saja sih. Ketika kita menggunakan print student, dia akan hanya menampilkan ID atau mahasiswa, nama mahasiswa, dan angkatan seorang mahasiswa tersebut. Berbeda dengan print student detail, ada perbedaannya. Di mana sih tidak perbedaannya? Di mana perbedaannya? Perbedaannya berada di sini. Ketika tadi print student hanya akan menampilkan NIM, nama, angkatan, dan jenis kelamin, di student detail ini dia akan menampilkan dorm. Dia akan berada di dorm mana. Ketika dia belum uh, student dorm, jika dia melakukan null, dia akan menghasilkan unsigned, akan membuatkan output unsigned. Tetapi jika dia ada atau seorang mahasiswa itu telah terdaftar di sebuah dorm, fungsi ini akan menampilkan di mana, asrama mana, dorm mana mahasiswa ini berada seperti itu. Gitu. Apa perbedaannya dengan student all dengan hanya print student? Sebenarnya sama saja. Sama saja. Tetapi untuk print all student ini dia akan menampilkan seluruhnya. Makanya di sini kita menambahkan sebuah loop untuk dia akan menampilkan satu persatu sehingga hingga nanti seluruh mahasiswa ditampilkan seperti itu. Ini side student untuk menambahkan si mahasiswa itu ke dalam sebuah asrama gitu. Dan deklarasi fungsinya dari sini akan ada sebuah fungsi yang akan free atau membebaskan memori, akan mengurangi memory leak seperti itu. Dan mari kita lihat dari storage, apa saja sih storage. Nah, storage di sini dia menampung data-data dari bukan sebuah sih, menampung data-data seperti data-data asrama dan tindernya seperti itu. Dan di sini ada ada apa ya? Ada data-data dari mahasiswanya gitu.
Ini data-data yang sebelumnya saya tambahkan. Mari kita hapus terlebih dahulu sebentar. Nah, ini kita sampai di Antioquia ini. Nah, ini adalah file asli yang diberikan ini. Itu tadi ada karena telah saya coba-coba terlebih dahulu. Kita coba tambah lagi. Sebentar. Tapi kita masukkan di sini. Nah, ini untuk kita rangka nanti main function yang kedua. Sebentar. Oh, sebentar. Oh, sini. Baik, saya akan menjelaskan untuk tugas yang pertama ya. Nah, di sini ada sebentar. Saya akan langsung menjalankan saja untuk program yang pertama. Saya coba. Kita coba. Kita akan paste di sini. Eh, kita coba. Kita di sini akan ngeprint dorm, print all detailnya. Nah, dia akan menampilkan data-data dari seluruh seluruh asrama ya. Di sini ada Antioquia, Mamre, Silo, dan Mahanaim dan Nazaret. Ini dari mana sih data ini? Data ini disimpan di mana sih? Jadi data ini akan disimpan di dalam DOM repository ya, yang ada dalam DOM repository seperti ini. Selanjutnya di sini akan coba uh, print student print all detail ya. Nah, ini akan nanti akan menampilkan maksudnya akan menampilkan seluruh mahasiswa beserta detailnya seperti itu. Nah, yang melakukan ini Trey, Jeremy, Bolok, Sidang putar-putar, Rinaldi Hutapea, KJ Tagawa sesuai dengan instruksi seperti yang ada di sini. Nah, seperti itu. Baik, sekitar sekian saja untuk tugas yang pertama. Selanjutnya kita akan membahas untuk tugas yang kedua ya, untuk tas yang kedua. Di tas yang kedua ini setelah simulator berakhir eksekusinya, data di dalam itu turut hilang karena sifat volatility dari data yang tersimpan di dalam main memori di mana simulator berbeda. Jadi tugas kita adalah menyimpan kembali seluruh data asrama dan mahasiswa ke dalam berkas yang relevan. Tetapi perlu diingat bahwa tugas ini didasarkan pada teks yang pertama. Jadi ini berhubungan ya. Perhatikan contoh berikut menggunakan inisial data yang digunakan pada kasus ini. Jadi perbedaannya itu hanya ada di akhir kode ya, yang dimana dia akan menyimpan
menyimpan data student dan tidak data yang dalamnya itu hilang dan datanya tidak hilang, jadi perlu disimpan menggunakan fungsi ini, dan juga begitu data asramanya perlu disimpan. Kita coba saja. Sebentar, kita lihat dari sini. GCC, sebentar ya. GCC T11 02 repository gender lalu student sebentar, repository c dari gender lalu dibaru dari .c jangan lupa .c gender lalu dari student .c ada link dari dorm.c untuk buat ini 02. Nah, kita tunggu dia compile. Kita akan coba add student. Baik, untuk yang kedua ini sebentar akan saya debuging terlebih dahulu ya. Terima kasih. Nah, baik, untuk yang kedua ini sebentar. Untuk yang kedua ini telah berhasil dikompil. Ya, kita coba compile ulang. Nah, kita coba. Nah, di sini coba kita akan menambahkan data mahasiswa yang ada di sini. Nah, kita coba kita paste. Nah, di sini akan menambahkan mahasiswa. Yang sebelumnya di sini bentar ya. Yang sebelumnya di sini data mahasiswanya hanya ini ya, Kevin Frey. Kita akan tambah Angelina, Pimpin, Bronson, dan Gary dan Ruben ya. Nah, kita coba student print all. Kita akan coba print. Nah, setelah kita tambahkan data mahasiswa ini, dia akan ikut menambahkan ketika kita print, kita tidak ikut menambahkan data mahasiswa yang telah kita tambahkan sebelumnya. Tidak hanya ada di sini. Jadi dia secara langsung akan menambahkan ke dalam repository ini ya, seperti itu. Lalu setelah kita coba untuk menambahkan data asrama ya. Untuk menambahkan data asrama, kita langsung add aja. Nah, ini yang awalnya itu kapasitas asramanya ada 5, dan kita buat di sini kapasitas asramanya 20. Kita lihat ketika kita print dormnya,
Eh, Sebentar, kita akan print ROM-nya. Nah, ini akan berapa? Menambah gitu ya. Silo 5, sini juga ada silo 20. Jadi berbeda, dia akan bertambah seperti itu. Lalu kalau kita student untuk melihat detailnya ya, kita akan ke detailnya, ini akan keluar. Unsigned itu dia belum memiliki asrama ya. Nah, seperti ini, unsigned. Nah, ini adalah nanti keluaran seluruhnya. Kita coba akan minta yang dorm detailnya. Nah, untuk dorm detailnya sama seperti tadi. Dia akan menampilkan dorm yang ada 20. Nah, sama persis dengan keluaran yang ada di sini. Baik, saya kira segitu saja yang dapat saya jelaskan dari program ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.